Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok satu akan menjelaskan tentang materi deteksi kemerahan pada kulit wajah dengan teknik pengolahan citra. Di sini ada kelompok satu terdiri dari teman saya, Radit Dwi Putra, Edi Septian, dan saya sendiri Novang Prasetyo, dan Siti Aisyah. Oke, di sini untuk bab satu akan dijelaskan oleh teman saya itu Aditya Dwi Putra. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 1. Saya akan menjelaskan latar belakang. Wajah adalah bagian dari tubuh manusia yang terdiri dari dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu, yang digunakan sebagai identitas dan ekspresi dari manusia. Menurut Weller, Hunter, dan Mann, mengatakan bahwa kulit adalah organ terbesar dari tubuh manusia yang menjadi batas antara diri dengan dunia luar. Kulit juga mendukung penampilan dan kepribadian seseorang. Kemerahan pada kulit wajah terkadang bersamaan dengan sensasi hangat atau terbakar. Kemerahan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dengan penampilannya sendiri. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, penulisan merumuskan masalah sebagai berikut. A. Bagaimana mendeteksi kulit wajah dan non wajah? Bagaimana mendeteksi lokasi kemerahan pada citra wajah? Pada slide ini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem yang mampu mendeteksi kemerahan pada citra digital kulit wajah agar dapat digunakan sebagai bahan analisis tindak lanjut oleh dokter. Dan manfaat penelitian ini sebagai berikut. Manfaat bagi penulis, yaitu penulis mendapatkan wawasan dalam bidang medis mengenai kesehatan dan kelainan pada kulit wajah serta bidang informatika mengenai segmentasi citra kulit wajah kemerahan. Penulis dapat mengetahui teori, metode, dan langkah penyelesaiannya. Deteksi kelainan kulit wajah melalui pemrosesan data citra digital. Penelitian ini melatih kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan klinis berupa kulit wajah kemerahan dengan menawarkan solusi berupa sistem pemrosesan citra digital. Manfaat bagi peneliti lain yaitu penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan kompleks. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam disiplin ilmu kedokteran maupun informatika. Dan manfaat bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat menggunakan penelitian ini sebagai informasi dan sumber landasan dalam pengambilan keputusan kehidupan apabila mengalami kondisi yang berkaitan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kemerahan dapat menganalisis kondisi wajah sehingga memudahkan dalam pemilihan produk perawatan wajah yang sesuai dan mengobati diri sendiri atau self-care. Pada bab 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Endi Septian. Bab 2, landasan teori. Kulit wajah kemerahan. Wajah adalah bagian dari tubuh manusia yang terdiri dari dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu yang digunakan sebagai identitas dan ekspresi dari manusia. Menurut Waller, Hunter, dan Mann mengatakan bahwa kulit adalah organ terbesar dari tubuh manusia yang menjadi batas antara diri dengan dunia luar. Kemerahan pada kulit dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah hemoglobin jenuh, peningkatan diameter atau jumlah sebenarnya dari kapiler kulit, atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Kemerahan pada kulit wajah terkadang bersamaan dengan sensasi hangat atau terbakar. Kemerahan pada kulit dapat terjadi karena iritasi kulit, alergi, dan bakteri. Iritasi kulit dapat disebabkan oleh substansi atau bahan yang menempel secara langsung pada kulit seperti kosmetik, sabun, dan berbagai bahan lain yang dapat menyebabkan wajah menjadi memerah.
Pengelola citra digital. Pengelola citra digital adalah metode untuk mengoperasikan citra yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar atau mengekstrak informasi yang dibutuhkan dari citra yang diproses. Bidang ilmu ini terdiri dari penajaman citra, kompresi citra, perbaikan citra, klarifikasi citra, dan penonjolan fitur tertentu dari suatu citra. Citra digital terdiri dari sejumlah elemen yang terbatas dengan masing-masing elemen memiliki lokasi dan nilai tertentu. Jenis citra. Citra digital adalah pemrosesan gambar dua dimensi yang tersusun dari piksel-piksel. Setiap piksel memiliki rentang yang berbeda-beda tergantung dari jenis warna citra. Secara umum, rentang piksel dimulai dari 0 hingga 255 yang digolongkan ke dalam citra integer. Kombinasi dari intensitas warna merah, hijau, dan biru menentukan warna dari setiap piksel. Setiap lapisan menggunakan warna 8 bit dengan nilai berkisar antara 0 hingga 255 sehingga format file grafis akan menyimpan citra warna ini sebagai 24 bit. Warna yang disajikan mulai dari warna putih, gradasi antara putih dan hitam, hingga warna hitam. Nilai intensitas tinggi menyatakan warna putih dan nilai intensitas rendah menyatakan warna hitam. Citra biner atau dikenal dengan citra black and white hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 1 atau 0. Segmentasi berbasis clustering. Clustering adalah metode untuk membagi sekumpulan data ke dalam kelompok tertentu. Segmentasi berbasis clustering yang digunakan dalam penelitian ini adalah K-means. Clustering ini akan mengklasifikasikan sekumpulan data ke dalam suatu kelompok yang berjumlah K sesuai dengan centroid. Berikut langkah-langkah clustering menggunakan K-means dengan metode equation distance. A. Inisialisasi jumlah cluster K. B. Alokasi data ke dalam cluster. C. Menghitung centroid atau rata-rata dari data masing-masing cluster dengan Euclidean distance. K-mean dapat digunakan dalam segmentasi kulit karena termasuk ke dalam supervised classification, yaitu jumlah kelompok ditentukan terlebih dahulu dan pengelompokan berdasarkan informasi yang telah ditentukan. Sebelumnya, sistem akan menggunakan warna dari setiap cluster tersebut sebagai referensi untuk mengelompokkan setiap piksel yang ada dalam citra kulit tersebut. Ekstraksi ciri. Ekstraksi citra adalah langkah untuk mengetahui kriteria dari setiap objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lain. Kriteria yang dijadikan parameter pembedaan dapat berupa warna, ukuran, bentuk, dan tekstur. Ekstraksi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek tertentu sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Proses ekstraksi ciri yang baik dapat menghasilkan akurasi yang tinggi dengan jumlah parameter ciri seminimal mungkin, sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat. Proses ini akan menampilkan setiap piksel yang memiliki nilai kemerahan di atas threshold. Nilai threshold yang diambil adalah median untuk piksel citra. Rumus yang digunakan dalam metode ini bersifat dinamis sehingga dapat digunakan untuk semua citra. Berbeda dengan menggunakan segmentasi warna manual yang mengharuskan penelitian untuk melihat rentang kemerahan dari setiap citra untuk menemukan karakteristik rentang kemerahan yang dominan. Selain itu, metode ini dapat diterapkan pada citra dengan kemerahan pada wajah maupun anggota tubuh yang lain, seperti tangan, badan, maupun kaki. Berikut persamaan yang digunakan untuk menentukan nilai kemerahan pada setiap piksel. Objek yang terseleksi akan diberi label dengan nilai dari hasil connected komponen dalam citra biner. Area digunakan untuk mengeliminasi objek yang memiliki luas di bawah luas yang ditentukan. Ruang warna yang digunakan dalam ekstraksi citra pada penelitian ini adalah RGB dan HCV.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Noval Nur Prasetyo. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk perbaikan citra. Perbaikan citra adalah proses untuk meningkatkan kualitas citra agar dapat menonjolkan suatu ciri tertentu dalam citra tersebut ataupun untuk memperbaiki aspek tampilan. Gaussian filtering berfungsi untuk memperhalus kerana citra 2G maupun 3G dengan level standar defisiensi 0,5 yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Metode ini adalah suatu metode untuk mendeteksi tepi objek pada citra dengan dua threshold sehingga memungkinkan untuk mendeteksi tepi yang kuat maupun lemah. Tapi dalam pengolahan citra adalah kurva yang berubah secara drastis dalam intensitas gambar. Pengujian confusion matrix dengan metode single decision threshold. Pengujian ini akan membandingkan hasil deteksi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil diagnosis nilai sebenarnya dari takar. True positif adalah apabila nilai sebenarnya dan nilai prediksi menghasilkan hasil yang positif. Misalnya jika nilai sebenarnya kemerahan, maka sistem memutuskan kemerahan. True negatif adalah apabila nilai sebenarnya dan nilai prediksi menghasilkan nilai yang negatif. Penelitian sejenis yang telah dilakukan mengevaluasi matriks untuk kulit kemerahan menggunakan pengolahan citra adalah penting dalam keefektifan pemeriksaan kulit. Proses using image processing. Penelitian ini bertujuan untuk merancang algoritma pemrosesan gambar dengan input dua foto wajah pasien dengan secara otomatis menentukan perkembangan kondisi nilai pasien. Bab 3, metodologi pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penilaian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari internet dan perusahaan produk kecantikan. Data yang dikumpulkan berupa citra wajah manusia yang memiliki ciri wajah kemerahan. Analisis kebutuhan sistem adalah tahap mengidentifikasi kebutuhan untuk mencapai solusi pembangunan sistem deteksi kulit wajah pada citra digital. Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengetahui setiap kebutuhan dan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap ini, penelitian diharapkan untuk mengetahui kondisi permasalahan yang ada agar solusi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan. Analisis kebutuhan pada penelitian ini terdiri dari kebutuhan input dan seterusnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sitaisa. Analisis kebutuhan input. Kebutuhan input dari penelitian ini adalah citra berwarna dengan objek satu citra wajah kemerahan menghadap ke depan. Penggunaan citra dari perusahaan produk kecantikan karena pihak perusahaan yang akan menjadi penguji dalam pengujian sistem di akhir penelitian nanti. Citra yang dikumpulkan berjumlah 35 citra dengan format PNG, JPG, dan JPEG dengan cahaya yang merata. Selanjutnya, analisis kebutuhan proses. Analisis kebutuhan proses adalah tahap mengidentifikasi setiap tahap yang akan dilakukan untuk membangun sistem berdasarkan input yang telah dikumpulkan. Kebutuhan proses dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Tahap ini diperlukan karena citra input didapatkan secara acak dari berbagai sumber dengan resolusi foto yang berbeda-beda. Selanjutnya, analisis kebutuhan output. Kebutuhan output pada penelitian ini adalah informasi dari citra wajah yang telah ditandai lokasi kemerahannya. Kemudian informasi ini akan diproses untuk menampilkan citra wajah pasien dengan bagian kemerahan yang telah ditandai. Output dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan analisis tindak lanjut dokter dan pasien dalam mengetahui kondisi wajah sehingga memudahkan dalam pemilihan produk perawatan wajah yang sesuai dan mengobati diri sendiri. Selanjutnya, perancangan sistem. Perancangan adalah penggambaran perencanaan sistem agar lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam implementasi sistem. Perancangan dalam penelitian ini menggunakan flowchart yang menggambarkan setiap proses yang ada pada sistem. Flowchart tersendiri dari gambaran input, proses, dan output dari sistem yang dirancang.
Flowchart pada bab ini bertujuan untuk menguraikan gambaran umum dari sistem yang akan dibangun. Proses ini dibutuhkan karena dataset yang digunakan didapatkan secara acak dan terdiri dari berbagai macam resolusi. Tujuan dari proses ini agar sistem dapat mengolah citra lebih cepat dan membuat hasil pengolahan yang lebih baik. Setelah proses prapengolahan dengan riset citra, tahap selanjutnya adalah proses segmentasi kulit. Proses ekstraksi ciri digunakan untuk mengetahui karakteristik dari objek kemerahan yang ada pada citra kulit wajah. Data training dengan karakteristik dominan akan digunakan dalam proses ini, agar ciri dari kemerahan dapat diterapkan untuk citra pada data uji. Informasi karakteristik citra dari proses ini digunakan untuk menandai lokasi objek kemerahan. Selanjutnya, metode pengujian sistem. Dari tabel single decision threshold akan dicari nilai sensitivity, specificity, dan akurasi untuk mengukur seberapa akurat kinerja sistem dibandingkan dengan pakar. Sedangkan pengujian waktu proses akan dilihat berdasarkan kecepatan setiap proses yang ada pada sistem, dimulai dari proses resize hingga marking. Pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan citra dari hasil penandaan oleh pakar dan citra hasil deteksi oleh sistem. Hasil citra dari perbandingan tersebut yang akan dihitung sebagai objek kemerahan yang berhasil dideteksi oleh sistem dengan benar. Sekian dari presentasi kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.